Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody by Channel. Nah, pada kali ini saya sedang berada di Terminal Yogyakarta International Airport. Nah, ini saya mengikuti acara launching bus ini yang spesial banget pokoknya. Ya, ini pertama dan untuk saat ini satu-satunya di Indonesia. Ya, ini adalah bus Discover YIA ya, untuk bus Airport Educational Tour. Nah, ini jadi wisata baru di Indonesia, tepatnya di Kulon Progo di YIA ini. Kita bisa keliling-keliling bandara ya. Ini wisata yang benar-benar baru lah di Indonesia ya, dan pertama ini ya. Wah, ini bisnya bisa kita lihat ya. Ini dalamnya nanti kita lihat bareng-bareng. Ini sementara acara mau dimulai. Nah, di situ ada Pak Antoni, terus ada Mas Andriawan Pratikto juga. Infonya yang diundang juga ada Pak Babin sama Mas Ridwan Hanif. Cuma Mas Ridwan Hanif tidak bisa hadir karena ada keperluan juga, dan Pak Babin juga sama ya. Jadi Mas Andriawan Pratikto sama Pak Antoni saja ya, sama Mas Deko kalau nggak salah, itu influencernya ya. Ya. Nih bisnya seperti ini. Nah, ini dalamnya dibuat kursinya depan-depan, jadi ada mejanya juga ya, keren pokoknya. Nah, ini terbaru pokoknya. Nah, di sini adalah tempat registrasinya. Nah, itu terpantau Pak Antoni sedang registrasi, tadi habis ngobrol-ngobrol juga sama Mas Aib juga, sama teman-teman semua, sama Mas Tito ya. Ini kalau saya udah registrasi ya, ini ya. Registrasinya di sini ya. Nggak kedaftar dengan besok. Di sini saya dapat rompi ya. Setelah registrasi tadi dapat rompi, terus dapat ID card ini nih. Nah, ini ya. Nah, ini jadi khusus tamu undangan. Jadi yang diundang saja untuk sementara ini karena ini masa launching. Nah, ini persiapan mulai acara ya. Ini tamu-tamu undangan sudah mulai berdatangan di sini. Nah, di situ juga ada Pak Antoni beserta istri. Lalu ada kru dari Sumber Alam ID, dan ini saya ketemu sama ini. Wih, Halo Mas. Mas Andriawan Pratikto. Ketemu juga. Ketemu juga. Ini Solo Timur ini tuh. Ini tuh Solo Timur. Kemarin ketemu pertama di Solo Timur. Iya. Sekarang ketemu lagi di sini. Iya. Alhamdulillah. Nggak jauh-jauh dari bis ya kita. Iya. Mantap pokoknya. Terhormat Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT Angkasa Pura I Persero, yang kami hormati Komisaris Utama PT Natra Abadi Nugraha Utama, yang kami hormati Direktur Utama PT Natra Abadi Nugraha Utama, yang kami hormati Bupati Kulon Progo, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Kulon Progo, yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta,
yang diwakilkan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Komandan Satuan Radar Camot 215. Yang kami hormati PTS General Manager PT Angkasa Pura I Persero Bandara Internasional Yogyakarta. Yang kami hormati Project Manager Proyek Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk menghadiri seremonial launching Discovery Year Airport Educational Tour di Bandara Internasional Yogyakarta. Apabila terjadi kebakaran, maka jangan panik, ikuti instruksi petugas. Jangan mendekat ke sumber api. Segera menuju ke titik kumpul atau master point yang berada di taman sisi barat dan timur gedung terminal melalui jalur rem cek yang berada di pojok timur dan barat dari lokasi Anda saat ini. Airport Tour ini mengemas acara dengan apik untuk masyarakat umum, entah anak-anak, entah siswa, entah masyarakat dewasa, untuk bisa masuk, menikmati dan mengagumi bandara yang sudah dibangun di masing-masing negara, baik untuk masyarakatnya sendiri maupun juga untuk masyarakat internasional. Orang dari luar negeri pun asal menunjukkan identitas yang benar lewat proses screening, dan tentunya memang ada biaya yang dibayar, itu sudah sangat wajar, itu bisa diberi kesempatan untuk mengagumi, melihat, menikmati keindahan bandar udara yang sudah dibangun. Sementara kalau kita lihat di negara kita, nuwun sewu sih Bapak Ibu sekalian, kita sering kali lihat di banyak bandara, masyarakat umum kalau pengen melihat bandara, menikmati bandara ini janjane koyo ngopo toh gagahnya, itu sering kali cuma diemper-emper luar pagar bandara. Dan mungkin karena paket peraturannya itu memang belum dibikin secara jelas, seringkali saya melihat yang kadang-kadang dilarang, kadang-kadang ditegur, kadang-kadang justru malah nuwun sewu nggih diusir-usir. Jadi kami sebagai sesama rakyat Indonesia, kalau orang Jawa bilang rotok ngelus dong, mengisi kekosongan waktu dan mungkin kegabutan kita di masa pandemi ini. Kalau nggak salah akhir bulan Oktober atau bulan November, kami membentuk tim kecil untuk memulai membuka komunikasi dalam hal ini dengan rekan-rekan di Angkasa Pura I Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport di Kulon Progo. Kenapa kok bandara JIA? Karena jujur aja sebagai bandara baru yang memang luar biasa megah, ini kalau orang dagang ini memang bandara JIA ini benar-benar asli kemedol. Jadi memang sangat menjual, magnetnya ini memang luar biasa. Jadi kira-kira akhir Oktober, awal November itulah kami mulai membuka komunikasi. Dan untungnya, syukur alhamdulillah,
oleh jajaran Angkasa Pura I YIA, dalam hal ini Pak Pandu dan timnya. Luar biasa, kita mendapat respon yang sangat positif. Saya rasa kita perlu berterima kasih dan mungkin memberikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Pandu. Kedepan harapan kami adalah dengan sudah dimulainya, di launchingnya Discover YIA ini, monggo dari unsur pemerintah, dari unsur BUMN, dari unsur swasta, bahkan dari rekan-rekan UMKM, ayolah, kita nggak usah ego-egoan. Kita dari instansi mana, kita dari institusi mana, ayo kita bareng-bareng gandengan tangan, gotong royong, supaya program yang sudah di-launching hari ini, akan di-launching hari ini bisa kita sukseskan bareng-bareng, bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Abu vulkanik, terus satu lagi apa ya? Likuifaksi. Likuifaksi terminologi yang baru yang kita tahu setelah adanya kejadian di Palu. Pak Toj dan tim, Pak Direktur Teknik ya, Pak Lukman langsung bergerak untuk memastikan bahwa runway kita sudah double compacting, sehingga ya amit-amit dia jangan sampai terjadi. Pada saat itu pun bandara ini ready untuk menjadi tulang punggung buat masyarakat Kulon Progo. Jadi inilah yang mau melalui perpanjangan tangannya Pak Andrew, tolong diceritakan kepada adik-adik kita, teman-teman kita, keluarga-keluarga kita yang mungkin selama ini kata Pak Andrew hanya bisa sampai pagar bye-bye. Sekarang dia bisa ngelihat juga di ke dalam, mereka juga bisa menjadi bagian, dan mungkin yang paling penting mereka merasa memiliki. Ini bandara dibangun untuk Indonesia, dibangun di Kulon Progo, bukan hanya untuk masyarakat Jogja, bukan hanya 3,8 juta masyarakat di sini, tetapi juga untuk 35 juta masyarakat tetangganya. Bahkan kita berharap bisa menjadi entry point untuk 200 juta masyarakat Indonesia, di mana Yogyakarta juga menjadi bandara internasional masuknya turis-turis asing pada saat nanti pasca pandemi. Jadi again, waktu saya ngelihat bus ini, hatinya tuh terharu, kagum. Pak Pandu ini kalau bagi cerita tuh selalu secit-secit, nggak pernah ngasih seluruh ceritanya. Pokoknya Bu Devi datang aja, nggak pernah, mungkin takut diomelin kali ya. Tapi begitu ngeliat, si Bapak serius ya, beneran tidak setengah-setengah mengemasnya. Ya, jadi terima kasih Pak Pandu karena selalu senantiasa mendengarkan ya dan selalu mewujudkan. Ya. Semua orang boleh bermimpi, tapi the win hanya pemenang yang mewujudkan menjadi kenyataan. Dan itulah yang terjadi di Kulon Progo, ya. Thank you. Dan atas nama manajemen Angkasa Pura I, ya, yang saya tahu berbangga dengan ini, bukan hanya Pak Pandu dan teman-teman di sini menjadi pionir dalam mengedukasi publik mengenai airport, tetapi Mas Andrew, Ibu Tiur, terima kasih. Semua teman-teman di sini menjadi pionir untuk menjadi sebuah contoh yang siapa tahu pada saat kita membangun bandara yang lebih bagus lagi, akan kita bisa mereplikanya dengan lebih baik. Penyempatan yang kedua kepada Bupati Kulon Progo, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Kulon Progo, Bapak Fajar Gegana.
Kepada para tamu undangan dimohon berkenan untuk dapat turut serta mengenakan rompi dan ID tiket masing-masing. Ini baru di tengah ya. Ben. Satu, dua, tiga. Ada di yang namanya area drop zone. Jadi ini adalah tempat untuk menurunkan penumpang untuk keberangkatan. Pertama-tama untuk tadi mungkin yang belum kenalan, perkenalkan dulu, nama saya Andrew. Saya yang akan menjadi guide Bapak Ibu pada tur siang hari ini. Durasi turnya lebih kurang 1,5 sampai 2 jam dan akan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa sesuai dengan aturan yang mungkin sudah sempat dibaca-baca tadi di page yang Bapak Ibu terima, saya sampaikan sedikit, kami hanya mengingatkan aturan terkait security atau keamanan ini adalah Bapak Ibu diperbolehkan untuk mengambil gambar, foto, video dipersilakan, asalkan untuk keperluan pribadi, bukan untuk komersial. Nomor 2-nya, tidak diperkenankan untuk mengambil foto atau mengambil gambar, video dan segala macamnya di area-area yang merupakan security checkpoint. Nanti akan mendekati security checkpoint itu pun kami akan mengingatkan kembali Bapak Ibu. Jadi, kenapa ada gagasan membangun bandara baru di Yogyakarta? Mungkin Bapak Ibu yang waktu tahun-tahun itu sering bepergian lewat Bandara Adi Sucipto sudah merasakan bahwa Bandara Adi Sucipto saat itu sudah bisa dibilang penuh sesak. Kapasitas penumpang per tahunnya by design Adi Sucipto itu hanya sekitar 1,6 sampai 1,8 juta per tahun. Nah, pada tahun 2011 itu angkanya sudah hampir mendekati 8 juta. Jadi bisa dibayangkan betapa ya, tanpa bermaksud bagaimana tanpa bermaksud mendiskreditkan itu betapa penuh sesak, yang mana itu menimbulkan tantangan dari sisi kenyamanan, safety atau keselamatan, maupun juga security atau keamanan. Nah, karena prosesnya untuk membangun bandara ini cukup panjang, jadi perlu waktu sekitar hampir 6 tahun. Jadi bulan Januari 2017 sudah era Presiden kita yang sekarang, Pak Presiden Joko Widodo, itu diadakan upacara Bapak Alas Agung Ijo oleh bersama dengan Argos Dalam Bung Sultan Hamengkubuwono II. Saya bisa katakan bahwa pemilihan lokasi ini, ya meskipun di seluruh daerah istimewa Yogyakarta bisa dibilang itu kan areanya Kesultanan dan Pakualaman, tapi jujur kami bisa sampaikan bahwa pemilihan areanya ini benar-benar luar biasa. Kenapa luar biasa? Monggo, Bersani di sebelah utara itu adalah yang dinamakan perbukitan Menoreh. Kalau di SD masih ingat pelajaran perang Diponegoro tahun 1825-1830, nah perbukitan Menoreh itu adalah dari perjuangan perang gerilya Pangeran Diponegoro pada waktu itu. Karena waktu itu belum ada teknologi GPS dan segala macamnya, Belanda benar-benar kesulitan karena basis pertahanannya yaitu perang gerilya di perbukitan Menoreh. Terus jalan yang tadi Bapak lewati di sebelah selatannya adalah Jalan Nasional Lintas Selatan. Di sebelah selatannya lagi yang tertutup underpass itu adalah Jalan Dendel. Jadi ini dilalui dua, bisa dikatakan jalan akses utama selatan Pulau Jawa. Ini benar-benar persis di depannya Bandara Yogyakarta. Nah, kemudian kalau nanti kita lihat ke selatan adalah
yang kalau orang Jawa bilang Laut Selatan atau Segoro Kidul. Dimana kalau kita bicara terkait masyarakat Jawa, apalagi daerah istimewa Yogyakarta dan juga Keraton, itu punya gaya masjid tersendiri, Laut Kidul. Dan Sri Sultan sendiri, Sangarso Dalem, itu banyak terlibat dalam perancangan-perancangan di bandara ini. Tentunya untuk memastikan bahwa identitas Jawa dalam hal ini Yogyakarta itu kalau misalnya nanti ada yang perlu ditanyakan, monggo bisa silakan tanya. Kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Tapi kalau misalnya belum, kami akan kesannya kalau kita bandingkan dengan bandara sebelumnya yang digantikan, ini luar biasa jauh lebih baik. Nah, area departure hall atau area check-in-nya ini terbagi menjadi 3 island. Ada island A, island B, island C. Kalau dari perancangan awal yang A itu diperuntukkan untuk keberangkatan internasional, sementara yang B dan C untuk yang domestik. Masing-masing island mampu menampung 32 counter check-in. Jadi kalau dikalikan 3 ada 96 counter check-in. Kalau dulu kapasitasnya itu 1,6 kemudian motif batik kawung itu kelihatan di atas masing-masing tilang yang warnanya putih. Itu motif batik kawung juga masih ulang motifnya. Kemudian kalau kita lihat nanti di sebelah selatan di outlet AC itu adalah yang dinamakan motif kembang Joyokusumo. Nah, kembang Joyokusumo ini konon ceritanya kembangnya dewa, jadi mekarnya hanya pada jam-jam tertentu kalau malam. Nah, kalau cerita sejarah dulu konon calon raja yang akan menjabat menjadi sultan di Jogja itu harus bisa metik di Joyokusumo sebelum bisa dinobatkan menjadi raja. Jadi falsafah di sini ini melambangkan good fortune atau rezeki untuk orang Jawa. Monggo kita nikmati lanjut. Judul lakonnya ini namanya Hasto Broto. Hasto itu kan apa? Broto itu melakon. Nah, ini sebenarnya menceritakan tentang idealisme karakter kepemimpinan Jawa. Supaya kepemimpinannya bisa maju, kalau orang Jawa itu
timur ke barat panjangnya cuma 450 meter Bu Pak. Padran. Kita biarkan announcement-nya. Sampai 1000 meter tergantung pasang air lautnya. Jadi ya meskipun ini sudah ada mitigasinya, ketinggian kita di sini berdiri dari permukaan air laut itu 21 meter. Sebenarnya sudah cukup tinggi. Tapi lagi-lagi untuk aspek safety-nya, keselamatannya ini ada sistem peringatan dini gempa dan tsunami di seluruh Indonesia yang bekerja secara real time. Jadi bukan hanya pengelola atau operator bandar udara, tapi penumpang sendiri pun bisa memantau langsung. Ini bekerja sama dengan BMKG. Pasti. Dan satu-satunya bandara. Saya baru lihat juga ini satu-satunya. Nah, itu tadi yang kita lewat di sana, itu adalah artwork yang judulnya Bedoyo University. Konon, ada sabda leluhur dari zaman Majapahit, itu sudah ada yang bilang besok ning telatah temon kene bakal dadi susuwe injen besi. Nah, itu divisualisasikan oleh tim dari keraton dari Kesultanan. Nah, bikin artwork kira-kira tarian yang menselebrasi bahwa memang benar sabda leluhur yang ratusan tahun yang lalu ini akhirnya tahun 2019-2020 menjadi kenyataan. Dari 5 ini masing-masing cabang menjadi 2 area pelayanan daratan. Nah, kenapa diambil 5? Ini untuk menghormati bahwa proses pembangunan Bandara Internasional di Jakarta ini kalau rekan-rekan terutama yang influencer atau dari media kalau mau ambil gambar penggunaan pantai selatan Pulau Jawa dan dari selatan di kesempatan sebebas-bebasnya. Kita nanti akan lanjut untuk visit ke wisata-wisata ini. Bukan. Oh iya Lur, selain kita dapat ini, nah ini ternyata tulisannya nih, package include free snack dan drink at Pasar Kota Gede. Nah 10% diskon at Pasar Kota Gede one day validity. Jadi kalau beli oleh-oleh itu diskon 10%. Ya beli baju, beli bakpia misal gitu. Nah untuk snack dan minumnya itu gratis ya. Nah ini namanya kunir asem. Wah, mantap, khas Jawa banget ya. Terus ada juga kalau bahasa Jabodetabeknya itu lemper.
kalau di Jawa itu arem-arem. Jadi ini nggak cuma tamu undangan aja, tapi semua bakal ke umum. Nanti kan ini kan launching, nah, kedepannya ini dapat snack dan minum di sini ya. Terus diskonnya juga nanti bermacam-macam lah, sesuai situasi dan kondisi. Nah ini pemandangan Bukit Menoreh. Nah, sini. Nah ini dia bisnya ya. Ini ada yang Laksana Legacy Sky SR2. Dua-duanya deh SR2. Iya, kalau dari sana belereng guys. Nih, kita lihat dari sini. Nah, ada 2 bis yang mengantar kita. Ini juga ada tim dari ini. Nah itu bis yang merah itu bis apron. Itu infonya dari orang sini, itu Goldrak katanya, Golden Dragon.